Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati, CGP Angkatan 7 dari SDN Susukan 01 Pagi, Jakarta Timur. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yang mana tugasnya adalah saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah di tempat saya bekerja sebagai guru. Nah, kegiatan wawancara ini berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, mari kita ikuti wawancara saya. Dan Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Pak. Sehat Pak hari ini Pak? Selamat pagi, alhamdulillah Bapak sehat. Berahma insya Allah sehat Sehat juga juga, ya. Pak. Karena kita Alhamdulillah. sedang berpuasa di hari ke-21 Betul, Pak. dan sedang anak-anak melaksanakan penilaian summatif sekolah hari ketiga. Ya, betul Pak. Nah, untuk itu saya mohon izin nih Pak. Saya mengganggu waktu Bapak sebentar gitu. Ini terkait dengan tugas saya di pelatihan guru penggerak angkatan 7 ini, tentang demonstrasi kontekstual. Kita sudah di modul 3.1 nih Pak. Yang mana tugasnya itu kita diwajibkan untuk mewawancara 2 orang kepala sekolah yang berada di lingkungan sekitar tempat saya ngajar nih Pak. Iya. Gitu. Nah, kebetulan saya minta waktu Bapak nih Pak, gitu ya. Baik. Nah, jadi ini terkait tentang bagaimana mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin gitu Pak ya. Gitu. Jadi seperti kita ketahui nih Pak, di lembaga kita di sekolah itu kan ada lembaga institusi moral gitu Pak. Pastinya nih kita selalu menemukan banyak sekali permasalahan-permasalahan di sekolah kita ya Pak. Ya. Nah, di situ dari permasalahan-permasalahan itu baik dari rekan guru mungkin atau dari warga sekolah lainnya gitu. Nah, dari permasalahan itu kita pasti nanti ditemukan dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak gitu. Jadi maksudnya kasus itu ada 2 nilai kebenaran yang saling bersinggungan seperti itu Pak. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut Pak? Baik. Terima kasih Bu Rahma. Pertanyaannya waduh cukup sulit juga nih. Sekilas kalau saya artikan tentang dilema etika dan bujukan moral ini adalah sebuah situasi, kita dihadapkan oleh situasi dan kondisi di mana kondisi itu kita harus mengambil keputusan di mana kondisi itu ada benar dan benar gitu kan ya, mengambil keputusan itu. Kemudian untuk bujukan moral ini kan artinya tuh kita dihadapkan untuk mengambil keputusan di mana dihadapkan benar dan salah gitu. Kedua situasi ini sebenarnya cukup sulit karena situasi ini kan sepertinya tuh kita harus mengambil keputusan yang yang benar tepat gitu kan ya. Padahal keputusannya itu juga mungkin bisa melenceng dari apa sih koridor gitu kan ya, tata tertib seperti itu gitu kan ya. Tapi yang tetap harus mengambil keputusan ya Pak. Iya betul. Jadi kalau dari saya pribadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus ini, pertama kita melihat dulu runtutan dari kejadian. Jadi apabila ada suatu kondisi, misalkan kondisi pada 1 atau 2 orang peserta didik, maka kita tidak langsung melihat ujung dari pelanggarannya gitu. Jadi kita runtutkan dulu dari depan ya, atau kita telah dulu ya. Betul. Dari awalnya seperti apa? Kita telah dan saya pribadi mengajak diskusi atau berkomunikasi koordinasi dengan Bapak Ibu gurunya yang betul-betul tahu tentang posisi peserta didik ini dan permasalahannya seperti itu. Baik Bapak. Nah kalau itu bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan ini terutama untuk kasus-kasus yang
apapun kasus ini, tetap Bapak kan harus mengambil keputusan gitu, yang mana yang terbaik. Nah, jadi bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tersebut? Baik Bu Rahma, kalau Bu Rahma tahu sendiri kan selama ini Bu Rahma sudah dengan Bapak. Ya, Saya pribadi memang pengambil keputusan di akhir, paling final, paling akhir gitu kan. Tetapi saya tidak semata-mata bahwa keputusan itu berasal dari diri saya pribadi, saya sendiri. Bu Rahma mungkin tahu pada satu kasus ya yang sudah kita hadapi, saya mengajak Bapak Ibu guru yang terlibat dalam satu situasi itu, diajak berdiskusi, diminta pertimbangan-pertimbangan, dan pertimbangan-pertimbangan dari Bapak Ibu guru itu kita diskusikan. Pertimbangan-pertimbangan itu, beberapa pertimbangan itu kita ambil satu keputusan yang insya Allah paling tepat, dan itulah keputusan saya yang saya ambil dari pertimbangan dan masukan-masukan dari guru-guru tentang sebuah kondisi atau kejadian itu. Jadi ketika Bapak dihadapkan dengan permasalahan yang cukup berat, berarti langkah yang Bapak ambil itu memanggil rekan-rekan guru dulu ya Pak. Jadi Bapak tidak bisa mengambil keputusannya sendiri gitu ya Pak. Jadi kita mengadakan musyawarah seperti itu ya Pak ya. Ya nanti minta masukan juga dari teman-teman yang lain seperti itu kan Pak ya. Nah kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ketika mengambil suatu keputusan saat dihadapi dengan dilema etika ini? Oke. Kondisi yang pernah kita hadapi kan Bu Rahma ya. Jadi kita tidak semata-mata langsung menghukum bahwa si peserta didik ini salah gitu kan ya. Si peserta didik ini salah. Tapi kita merangkai sebuah akhir dari kejadian itu, kita cari kronologisnya itu dari mana gitu. Kita tidak bisa langsung menghukum bahwa anak ini salah. Tapi kenapa? Apa penyebab anak ini salah? Jadi kita runtutkan ke ke belakang satu tahap. Permasalahan itu ya Pak ya. Betul. Kenapa anak ini sampai begini? Betul. Ya, terus kalau misalkan informasi itu kan kita juga ambil dari Bapak Ibu guru yang terdekat, yang terdidik, orang tua, terus temannya, seperti itu. Jadi runtutan kejadian-kejadian itu kita urutkan dari dari akhir dari kejadian itu ya kan. Kemudian kita runtut cari kronologisnya bagaimana sehingga anak ini menjadi seperti kejadian ini, seperti itu. Jadi ada runtutan untuk mencari kronologisnya. Ya, kita tidak langsung menjudge anak ini kamu salah gitu, tidak ya Pak. Artinya kita kaji dulu, kita cari tahu dulu kenapa sebabnya gitu. Mungkin bisa melibatkan orang tuanya juga ya Pak ya. Betul. Bisa menanyakan hal-hal tersebut ke orang tuanya, orang tua, teman-temannya juga. Nah nanti setelah mendapatkan kronologis kejadiannya seperti itu, ada nggak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam setiap menangani kasus-kasus yang seperti ini Pak? Iya. Tantangan apa yang tantangannya ya itu dia. Jadi tantangannya kita mencari kronologis, kemudian mencari apa sih artinya tuh treatment atau kalau kita itu untuk sebuah pendidikan yang baik untuk anak ini tidak mengulang lagi gitu. Ada mencari membuat treatment agar efek jerah buat anak itu ya Pak. Iya, dan bukan efek jerah, artinya tuh memberikan pembinaan yang tepat untuk kondisi yang anak ini lakukan, seperti itu. Pembinaan agar kedepannya dia tidak mengulang lagi hal-hal yang seperti itu ya Pak. Lebih baik lagi. Ya. Ya, betul. Nah, ketika Bapak mengambil suatu keputusan, Bapak itu cara Bapak mengambil keputusan, apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat? Seandainya Bapak dihadapkan dengan kasus, apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal gitu untuk menyelesaikannya gitu, atau ada prosedur seperti apa yang Bapak lalui ketika harus menyelesaikan suatu kasus yang menurut Bapak terasa berat? Iya, pasti artinya tuh kita tidak langsung menyelesaikan saat itu kalau kasus yang berat.
Jadi kita ada rencana-rencana gitu ya, rencana untuk penyelesaiannya itu, karena kan kita tidak bisa langsung apalagi kasus berat tidak langsung langsung menentukan ini pelanggaran kamu seperti itu. Jadi kan tadi ada penyebabnya itu adalah prosedur untuk kita melakukan kenapa anak ini seperti ini gitu kan ya. Jadi prosedur untuk mencari tahu penyebabnya, kemudian kita bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk tidak terjadi kejadian yang seperti ini lagi gitu. Dan bagaimana untuk tindak lanjutnya. Berarti Bapak punya rencana apa yang harus dilakukan nih setelah ketika dihadapkan suatu masalah, apa yang harus dilakukan gitu. Runtutan berarti dari awalnya tadi kronologisnya dulu diketahui gitu ya Pak. Nah kemudian dalam Bapak menyelesaikan suatu kasus yang ketika kita punya kasus di sekolah itu ada nggak seseorang rekan guru atau faktor apa yang dapat mempermudah atau membantu Bapak ketika menyelesaikan kasus-kasus yang ditemui di sekolah? Ya, saya merasa di sekolah kita Susukan 01 ini karena kebersamaan, kekompakan dan keinginan untuk menyelesaikan problem yang ada di sekolah ini dari seluruh guru itu betul-betul menyatu gitu. Jadi semuanya punya rasa, punya bagian bahwa ini Susukan 01, ini peserta didik Susukan 01. Misalkan apa yang pelanggarannya itu peserta didik. Jadi ya itu yang menguatkan saya dan menjadi sebuah kekuatan saya itu ada kebersamaan, kekompakan, koordinasi, keinginan untuk maju bersama dan menyelesaikan segala problem yang ada di Susukan 01. Ya, artinya Bapak melibatkan semua pihak ya Pak. Betul. Karena kan kita mengutamakan kebersamaan gitu ya Pak. Betul. Ketika memutuskan untuk mengambil keputusan terhadap suatu masalah, tidak mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi ini juga Bu Rahma, ada sebuah keinginan bahwa kita itu tidak hanya mengajar tapi kan mendidik gitu kan. Kalau anak itu melakukan sesuatu hal dalam kondisi tertentu yang berat gitu, itu jadi semua dari saya, teman-teman gitu kan ya, semuanya saling mendukung karena itu ada rasa bertanggung jawab terhadap anak ini ya Pak. Jadi bukan dibebankan kepada Bapak selaku pimpinan ya Pak. Jadi semua kita warga sekolah ini terlibat, kemudian mencari solusi bersama seperti itu ya Pak. Betul. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi nih Pak, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman ketika mengambil sebuah keputusan gitu? Ada nggak pembelajaran yang bisa Bapak ambil ketika mengambil sebuah keputusan berat? Yang jelas dari beberapa kondisi yang saya hadapi itu lebih membuat saya untuk lebih menentukan sebuah keputusan yang tepat lagi untuk dalam situasi yang di depan yang mungkin akan dihadapi dengan situasi yang berbeda gitu. Tidak asal menentukan itu hukuman itu gitu. Jadi mengevaluasi terus. Jadi benar-benar harus ada keputusan benar-benar tepat gitu ya Pak. Betul. Dari semuanya ini berarti pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan tidak mau gegabah seperti itu ya Pak. Betul. Ya baik Bapak, terima kasih. Sepertinya sudah jelas sekali penjelasan dari Bapak. Mungkin juga bisa menjadi pembelajaran buat saya ke depannya Pak gitu. Kita guru-guru selaku pemimpin pembelajaran di kelas gitu kan Pak, tentunya akan menemukan kasus-kasus yang banyak di dalam kelas. Nah, saya sudah menggali ilmu dari Bapak nih, sudah dapat ilmu banyak. Mudah-mudahan nanti saya bisa realisasikan juga di kelas saya Pak. Baik. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Terima kasih Bu Rama, mohon maaf apabila ada penjelasan Bapak belum begitu luas dan ada salah-salah mungkin. Izin dari Bapak, mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak. Sama. Assalamualaikum Ibu, selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu hari ini. Selamat siang Bu Rahma. Alhamdulillah semua kita diberikan nikmat sehat. Amin. Ya Bu, mohon izin waktunya sebentar nih Bu. Jadi terkait kegiatan saya sebagai calon guru penggerak, ada kegiatan demonstrasi kontekstual. Kita sudah di modul 3.1 nih Bu. Jadi kita ditugaskan untuk mewawancara 2 orang kepala sekolah gitu Bu. Jadi
izin waktunya sebentar pada Bu Retno gitu ya Bu. Silakan. Ya, ini jadi terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin gitu Bu. Nah, seperti kita tahu Bu, di sekolah ini kan sekolah itu merupakan institusi moral ya Bu, yang mana ketika kita berinteraksi di sekolah itu banyak kasus-kasus yang sering kita temui seperti itu Bu. Nah, di antara kasus-kasus ini ada yang namanya dilema etika Bu, seperti itu. Nah, yang mana ketika kasus terjadi ada dua kebenaran yang saling bersinggungan seperti itu Bu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Terima kasih Bu Rahma. Mungkin dalam hal ini menurut saya di setiap instansi atau sekolah pasti ada permasalahan, baik itu permasalahannya itu besar ataupun kecil, dan apakah itu menyinggung masalah apa tadi dilema etika dan bujukan moral ya. Kalau dilema etika itu paling tidak kita bisa ini benar atau tidak benar, dan begitu juga dengan bujukan moral. Itu hukum ya, dalam masalah kehukum itu berarti ada ini benar atau ini salah. Seperti itu ya. Permasalahan yang kami hadapi ini ya memang ada ya, baik itu permasalahan pada siswa, terutama warga sekolah, baik itu dengan guru ataupun teknik dan lain sebagainya ya. Sebagai contoh saya ambil satu ya permasalahannya ya. Sebenarnya banyak permasalahannya ini ya, tapi kami berusaha untuk mencari solusinya untuk menjadi lebih baik selesai permasalahan tersebut. Misal saya ambil satu mengenai kedisiplinan bagi seorang pendidik ya, itu sangat perlu karena sangat mempengaruhi bagi kinerja guru tersebut. Iya, contohnya dalam keseharian, saya ambil contoh misalnya guru tersebut suka datangnya telat, suka terlambat. Nah itu ya, suka terlambat datang ke sekolah, tidak pas waktunya. Jadi berarti kan dia mengurangi, melanggar istilahnya kedisiplinan atau ada istilahnya aturan-aturan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut atau di instansi saya misalnya ya. Itu seperti permasalahan yang ada, tentunya itu melanggar dengan apa dilema etika. Iya. Ya seperti itu Ibu. Ya memang Ibu, kalau di sekolah itu kan ya selain dari murid juga kan tentunya dari kita guru, semua warga sekolah pasti pernah terlibat ada kasus lah gitu ya Bu ya. Nah lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk di sekolah ini Bu gitu, terutama jika ada kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu gitu, terus sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah seperti apa Ibu cara Ibu mengambil keputusannya? Saya mengutamakan dalam mengambil suatu keputusan atau permasalahan, saya utamakan adanya komunikasi dan musyawarah ya. Tentunya apabila dua-duanya benar ya tentu pasti ada yang lebih benar. Nah seperti itu ya. Jadi kami mengutamakan bermusyawarah ya, untuk mencari solusinya. Mana apabila ini benar ya memang ini benar tapi mana yang lebih benar kan begitu. Kita pilih dua yang benar ini ada satu yang paling benar ya Bu ya. Nah itu makanya diadakan musyawarah, komunikasi dengan teman-teman, terutama saya libatkan wakil kepala sekolah dan guru-guru senior. Apabila seperti itu, insya Allah permasalahannya akan ditemukan dan akan mendapat solusi yang terbaik dalam hal permasalahan tersebut. Jadi Ibu melibatkan guru-guru ya, jadi tidak mengambil keputusan sendiri gitu ya Bu ya. Tetap ada komunikasi, ada musyawarah dengan guru rekan-rekan gitu ya Bu ya. Iya. Ya, nah lalu tadi kan Ibu sudah mengutarakan itu langkah-langkah Ibu ya ketika mengambil keputusan ya, tetap harus
tenaga sekolah kemungkinan gitu ya, Iya. ya Bu. Nah ya itu selama ini Ibu hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sering ditemui itu Bu? Seperti tadi permasalahan misalnya ada guru yang melanggar kedisiplinan. Iya. Ya langkahnya yang saya utamakan tadi ya komunikasi tadi ya. Iya. Saya panggil guru tersebut, diajak untuk berbicara ya, empat mata. Mengapa? Saya tanya mengapa suka terlambat datang ke sekolah, itu kan melanggar kedisiplinan dan kinerja juga mempengaruhi kinerja guru tersebut yang melanggar aturan. Ya, saya tanya mengapa suka terlambat, permasalahannya apa, dan ayo kita mencari solusi yang terbaik supaya tidak mengulangi seperti itu lagi, melanggar aturan tata tertib kedisiplinan yang ada di sekolah. Artinya Ibu memanggil dulu ya orang yang bersangkutan, kemudian mengadakan pendekatan dulu gitu ya Bu ya. Pendekatan, ditanya dulu Iya, permasalahannya apa kok suka terlambat seperti ini gitu ya Bu ya. Lalu ada nggak Bu Ibu menemukan ketika Ibu menegur atau mengadakan pendekatan dengan guru yang melanggar tadi, ada nggak tantangan-tantangan yang Ibu rasakan ketika menegur guru tersebut? Ya. Mengenai kedisiplinan tadi tentunya ada tantangan-tantangan dan juga itu dalam hal kedisiplinan, peraturan-peraturan macam-macam yang ada di sekolah. Apabila seorang guru melanggar ya aturan tersebut, apalagi seorang ASN, ya tentunya mempengaruhi penilaian, tentunya sebagai pembinaan. Iya betul, kinerja setiap tahun kan tentunya kepala sekolah sebagai pimpinan mempunyai penilaian yang tentunya ada di poin-poin indikator-indikator itu yang bersamaan, yang bertepatan dengan apabila dia melanggar kedisiplinan. Jadi misalnya kalau yang tantangan itu misalnya saya memberikan nilai pada guru tersebut yang telah melanggar aturan. Nah kadang tuh guru setelah menerima nilai tersebut, kadang dia suka, kok nilai saya seperti ini Ibu. Nah kan gitu dia, dia kan suka ya. Kadang ada guru yang misalnya tidak menerima, kenapa ini kok bisa nilai saya segini gitu kan. Padahal kepala sekolah sebagai atasan, sebagai pimpinan sudah berusaha semaksimal mungkin kan seperti itu. Jadi saya jelaskan nilai segini karena kan mempunyai alasan-alasan mengapa saya menilai seperti ini dan mengapa nilainya segini dapatnya. Jadi ya saya jelaskan bahwa mengapa mendapatkan nilai seperti itu ya Kak, saya berusaha untuk menjelaskan. Ya kadang-kadang guru suka ada yang istilahnya protes. Iya betul. Artinya tantangan yang sering Ibu temukan nih ketika menemui kasus tentang kedisiplinan, artinya dari mempengaruhi nilai kinerja itu kadang ada juga yang protes ya Bu. Gitu. Iya, seperti itu merupakan tantangan ya Bu. Tantangan. Jadi saya harus bisa menjelaskan mengapa saya memberikan nilai. Jadi Ibu betul-betul memberikan penjelasannya seperti apa gitu ya Bu. Kenapa sampai dapat nilai seperti itu? Ya Ibu. Nah terus kalau misalkan Ibu menemukan kasus-kasus seperti itu, Ibu, kemudian Ibu ketika menyelesaikannya, apakah menyelesaikan langsung di tempat atau Ibu punya prosedur lain gitu sebelum langsung menegur di tempat, atau ada catatan-catatan Ibu sebelumnya gitu, ada rencana-rencana tindakan sebelumnya? Mengenai untuk menyelesaikan segala permasalahan, prinsip saya permasalahan yang ada harus diselesaikan secepat mungkin. Lebih baik itu lebih lebih bagus gitu ya. Misalnya kalau dalam permasalahan saya menyelesaikan itu tidak mempunyai jadwal yang khusus, tidak ada. Apabila ada permasalahan saat ini, detik ini, ayo kita selesaikan permasalahan tersebut dan kita mencari solusinya yang terbaik. Masalah tersebut seperti apa untuk kepentingan bersama seperti itu. Dan untuk pencatatan tentunya ada buku sebagai penjaga, ada misalnya baik itu siswa kan, baik itu guru, ada tentunya catatan pada saya selaku pimpinan ada. Nah ketika Ibu berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah, Ibu ada nggak faktor-faktor yang selama ini
bisa membantu ibu atau mempermudah ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ada faktor yang bisa membantu atau mempermudah? Faktor-faktornya yaitu saya utamakan komunikasi, musyawarah. Insya Allah dengan tahu permasalahannya, insya Allah mendapatkan solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama, terutama pada diri guru atau siswa ya, misalnya permasalahan ada di siswa dan untuk kepentingan sekolah seperti itu. Dan faktor-faktor mana yang dapat membantu dalam permasalahan tersebut, saya kadang mengikuti mengajak, mengikut sertakan, tergantung permasalahannya. Kalau misalnya permasalahannya ada di siswa, ya ayo saya ajak guru kelas, Mungkin melibatkan orang tua juga ya Bu ya? orang tua, Orang murid, tua harus tahu gitu iya permasalahannya seperti ada di itu sekolah. ya. Tergantung dari permasalahannya pada siapa. Dan kalau guru misalnya, kalau guru ya saya libatkan wakil kepala sekolah atau guru-guru senior seperti itu. Jadi musyawarah diutamakan. Jadi tergantung kasusnya di mana gitu ya Bu. Iya. Kalau ketika kasusnya menyinggung anak-anak murid, artinya melibatkan orang tua juga. Iya, apabila masalah lebih ini lagi kedinasan. Kedinasan yang menyangkut paut, misalnya dia melanggar kedisiplinan atau seperti tadi, kalau tidak bisa di ini ya masih terus. Nah saya bisa menginformasikan lebih luas lagi ke atasan saya, ke pengawas seperti itu. Berarti ketika ibu melibatkan, sebelum melibatkan guru-guru masuk ke atas juga gitu ya? Iya, apabila masalahnya lebih kompleks lagi gitu. nah seperti seperti itu, ya. apabila tidak bisa diselesaikan, ayo misalnya dengan wakil, dengan guru senior. Nah, saya juga punya atasan, ya saya juga akan kembali ke atasan koordinasikan gitu, dengan koordinasi. ke pengawas. Oh iya, baik Bu. Nah, kemudian dari semua yang Ibu sampaikan tadi nih Bu, tentang pengalaman-pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, ada nggak ini pengalaman yang menurut Ibu ketika mengambil itu Ibu merasa mengambil keputusan itu merasa sulit sekali gitu, ada nggak Bu? Gitu. Ibu merasa sulit mengambil keputusan sampai bingung harus bagaimana gitu. Mungkin ada dari pengalaman Ibu. Ya, kadang memang permasalahan tuh ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang, seperti itu. Tapi saya selama ini ya, saya harus mencari solusinya, walaupun permasalahannya yang sudah saya alami seperti itu, baik itu permasalahan dengan siswa, dengan guru. Ya, kalau saya utamakan komunikasi. Setiap instansi pasti ada permasalahan. Jadi saya berusaha untuk memecahkan, mencari permasalahannya apa, dan mencari solusinya yang terbaik untuk permasalahan yang ada pada instansi. Ya, artinya seberat apapun permasalahan pasti ada solusinya ya Bu ya? Insya Allah ada solusinya. Baik Ibu, alhamdulillah saya sudah banyak memperoleh informasi dari Ibu nih. Ini juga bisa saya jadikan pengalaman saya juga sebagai pemimpin pembelajaran di kelas saya, mungkin setelah mendapat informasi dari Ibu bisa jadi buat gambaran saya nanti ketika menemukan permasalahan yang rumit di kelas saya, bisa saya melakukan tindakan yang kira-kira tepat seperti apa gitu. Terima kasih banyak untuk informasinya Ibu, waktunya juga. Makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Guru Rahma untuk kedepannya. Terima kasih ya Ibu.